Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id. Di video sebelumnya pada Gaptek News itu kita dihebohkan ya beberapa minggu lalu dengan berita bahwa kita bisa mining menggunakan hard disk ataupun SSD. Jadi ini juga disebabkan karena hadirnya cryptocurrency baru, yaitu adalah Chia Network dengan kode name XCH. Mining menggunakan storage sebenarnya udah ada dari lama, tapi belum seefektif itu. Nah, si Chia Network ini mencoba membuat inovasi baru. Karena dibuat oleh pengembang BitTorrent sebelumnya, Chia Network juga masih ada hubungannya dengan torrent. Chia Network membutuhkan sumbangan storage dari kita semua untuk proses data network yang mungkin juga ada hubungannya dengan torrent. Mungkin. Sederhananya, dengan menyumbangkan storage yang kita miliki, baik itu SSD ataupun hard disk, kita akan mendapatkan reward berupa koin XCH atau Chia Coin. Nah, beberapa hari lalu, kode XCH ini udah masuk di Coin Market Cap dan udah bisa di-trade. Harganya pun awal-awal sempat menyentuh angka 1.800 US dollar per 1 XCH, harga yang fantastis untuk koin baru, tapi ini efek tergoreng sentimen berita aja. Setelah itu XCH mengalami penurunan cukup jauh dan sekarang sepertinya udah mulai menemukan harga stabilnya di sekitar 600-an per 1 XCH. Tapi setelah gue syuting video ini, gue cek itu harga XCH udah sempat naik lagi, mungkin udah mulai tergoreng-tergoreng lagi dengan berita-berita yang ada, karena ada berita soal motherboard untuk mining menggunakan SSD lah atau apa, itu sempat naik lagi pas gue syuting video ini ke 800. Namanya juga harga cryptocurrency pastinya bakalan naik turun terus. Nah, kembali ke topik nambang atau mining Chia Coin menggunakan storage seperti SSD atau hard disk. Kira-kira gimana sih cara kita memanfaatkan storage yang kita miliki untuk nambang si Chia Coin ini? Apakah Chia Network emang sefantastis itu, dan apakah kita memang bisa untung banget nih apabila kita nambang si Chia Coin ini? Nah, gue udah coba sebentar untuk ngecek dan share ke kalian pengalaman gue seperti apa, analisa gue seperti apa mengenai si Chia Network ini. Disclaimer dulu sebelum kita mulai, gue mau ingetin dulu kalau tujuan video ini ya gunanya buat kita sama-sama tahu teknologi aja, kita sama-sama belajar aja. Bukan untuk ngegoreng Chia Network, apalagi menggiring para miner ini biar langsung ngeborong SSD dan hard disk sebanyak-banyaknya. Karena memang harus disimak dulu video ini. Jadi baik kalian itu gamer ataupun mungkin kalian sebelumnya udah mining, tahan dulu emosinya, tahan dulu buat marah-marah, tahan dulu kalau emang mau ngeborong SSD atau hard disk, karena ada kelebihan dan kekurangannya yang akan gua jelasin lumayan panjang kayaknya di video kali ini. Nah, sekarang gua akan bahas gimana caranya kita untuk nambang si Chia Network ini, dan gua akan mulai dari sistem requirementnya dulu seperti apa. Pertama, tentunya kalian perlu memiliki storage baik itu SSD atau hard disk dengan space tersedia yang cukup besar ya. Pastikan CPU kalian minimum punya 4 core 8 thread atau lebih, RAM 6 GB atau lebih. Yes, untuk farming Chia Coin kita juga memerlukan PC yang cukup bertenaga karena akan ada bagian proses panjang yang membutuhkan load CPU cukup kencang. Pada pengujian ini gua menggunakan NVMe SSD 1 TB aja dengan CPU AMD Ryzen 7 2700X. Habis itu dengan RAM kapasitasnya itu adalah 16 GB. Ya, PC yang ada di belakang gua ini. Jadi gua nggak menggunakan semua SSD gua ini karena tujuan dari video ini cuma untuk mengukur aja bagaimana sih sebenarnya konsep si Chia Network ini kalau misalkan kita mau mining. Abis itu kira-kira perhitungan profitnya nanti seperti apa, karena kan mau menggunakan seberapa pun nanti perhitungannya ada. Dan nanti juga sebenarnya gue akan menjelaskan juga kok kalkulatornya, karena untuk kalkulator Chia Network sendiri juga itu udah ada. Tentunya kalian bisa pakai storage yang udah ada, nggak perlu storage yang benar-benar baru atau benar-benar kosong gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan storage yang memang udah ada OS-nya atau udah ada data-data kalian, selama ada free space, itu bisa digunakan untuk farming atau mining si Chia Network ini. Nah, Chia Network ini nggak memiliki pool seperti cryptocurrency lain ya, seperti Ethereum itu banyak banget poolnya, atau koin-koin lain nah yang biasanya di mining dengan GPU. Jadi yang kita lakuin di sini sebenarnya mirip seperti solo mining, mirip juga seperti staking. Dan di sini si Chia Network nggak menyebut keduanya, nggak menyebut solo mining, nggak menyebut staking. Mereka menyebutnya itu lebih ke farming. Nanti gue akan jelaskan maksudnya gimana. Intinya Chia Network di sini menyebutnya itu plotting dan farming lah, bukan staking, bukan mining. Untuk melakukannya, kita bisa mendownload tools Chia Blockchain yang disediakan pada situs Chia Network. Instalasi cukup gampang, filenya juga nggak besar. Pada tools ini juga nanti kalian akan membuat wallet address untuk hasil Chia Coin yang kalian farming. Setelah masuk ke tampilan utama dari softwarenya, kalian akan melihat tab Full Node, Wallets, Plots, Farm, dan Keys. Sampai sini kita belum bisa mining atau farming Chia Coin. Kita perlu menyambungkan node dan membuat plot storage untuk Chia Network. Dan ini memerlukan waktu yang panjang.
sangat panjang. Karena Chia Network ini menggunakan konsep farming, maka kita diminta untuk membuat plot pada lahan storage yang kita punya. Dimana nanti plot ini akan diisi benih-benih Chia Coin yang akan tumbuh. Ada beberapa plot size untuk setiap satu plotnya, mulai dari 600-an MB hingga 800-an GB. Ibaratnya, kalian bisa pilih lahan kalian itu mau dilubangi sebesar apa untuk satu plot. Tentu, semakin besar lubangnya, semakin mudah untuk diisi. Tapi, kalian juga bisa membuat banyak plot dengan lubang-lubang kecil untuk meningkatkan kesempatan. Jadi pilih aja, mau plot sedikit tapi besar, atau plotnya banyak tapi kecil-kecil. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap plot ini memerlukan temporary space yang berfungsi untuk proses plotting. Karena temporary directory ini tujuannya untuk proses pembuatan plotting, maka kita diminta untuk menggunakan storage berkecepatan tinggi seperti SSD. Ibaratnya kalian punya sebuah lahan dan kalian lagi pengen bangun sawah. SSD ini ibaratnya seperti cangkulnya lah untuk membuat lubangnya, sementara lahannya itu sendiri adalah hard disk kalian yang berkapasitas besar. Tapi nanti bukan kita yang nanam itu ya si Chia Network, kita hanya menyediakan lahannya aja. Kalian bisa buat folder pada storage yang mau dijadiin temporary directory. Nama bebas tapi ya usahain tandain aja biar gampang kalau sewaktu-waktu mau ngecek. Proses plotting ini akan menguras TBW dari SSD kalian lumayan besar. Itu sebabnya sangat direkomendasikan apabila kalian menggunakan SSD yang memang jumlah TBW-nya itu memang udah besar dari sananya. Dan proses plotting ini akan berjalan cukup panjang dan kalau kalian mau nambahin plot lagi juga itu akan mulai proses plotting ulang lagi. Lalu semakin banyak plot juga otomatis temporary directory-nya juga akan semakin besar. Yang berarti SSD kalian juga yang nggak bisa cuma sekedar 128 GB aja. Kalau NVMe SSD-nya mau banyak, otomatis ya kita juga perlu platform PC yang memang mendukung jumlah PCIe Lane yang banyak juga, sehingga kita bisa menggunakan banyak NVMe SSD. Lalu untuk final directory ini yang akan jadi lahan farming si Chia Network. Maka dari itu diutamakan kapasitas yang besar, bukan speed yang kencang. Kalian tetap bisa pakai SSD, tapi rekomendasinya pakai harddisk saja udah cukup. Karena si Chia Network ini menggunakan storage kita lewat internet, yang dimana kecepatannya juga nggak sebanding ya sama SSD. Tapi kalau mau temporary dan final directory-nya jadi satu juga sebenarnya ya bisa-bisa aja, bebas deh. Gue sih ngerasa sampai sini kayaknya hardware yang bakalan laris itu seperti harddisk NAS atau harddisk kelas server ya. Ataupun kalaupun kita bicaranya soal device untuk directory-nya ini, kayaknya perangkat NAS itu juga bakalan jadi laris nih, karena harddisk NAS itu kapasitasnya rata-rata memang dari sananya udah besar, durability-nya juga lebih. Habis itu untuk perangkat NAS bisa pasang harddisk banyak. Atau kalau emang sebelumnya orang itu mampu untuk bikin mining rig dari GPU bisa sampai sekamar gitu atau bisa sampai satu ruko, ya gua rasa sih lebih asik kalau misalkan bikin rak server aja sendiri. Kayaknya ya lebih oke aja gitu daripada harus menggunakan PC consumer. Dengan konsep seperti ini harusnya kalian udah mulai ngerti ya. Maka dari itu sekarang kita lanjut dulu. Kalau kalian udah setting plotnya, langkah selanjutnya adalah nunggu proses plotting. Ini akan memakan waktu yang panjang. Untuk satu plot dengan kapasitas 101 GB ini aja, gua memerlukan waktu sekitar 6 jam buat nunggu proses selesai sampai 100%. Ini bisa dipercepat jika CPU kalian lebih kencang dan SSD-nya juga lebih kencang. Sembari nunggu, kalian juga bisa connect peers-nya agar sinkron. Kalian bisa connect ke node.chia.net dengan port 8444. Setelah itu, ya nunggu lagi. Proses sinkronisasi ini juga perlu waktu lama, bisa sekitar 6 jaman juga. Jadi bersabarlah, nggak ada yang instan meski hal seperti ini akan dianggap ngepet sama tetangga kalian nanti kalau misalkan kalian mendapatkan profit yang banyak. Setelah proses keduanya selesai, maka proses farming udah berjalan. Tinggal nunggu kapan kita akan kebagian koin dari Chia Network. Total size plot adalah ukuran lahan yang kalian punya. Sementara network space adalah total keseluruhan lahan untuk Chia yang ada di dunia ini. Dan network space ini tentu akan bertambah terus jika para petaninya ini terus ngasih lahan untuk Chia Network. Terus kalau sebelah kanan apa nih? Estimate time to win 15 tahun. Jadi si Chia Network ini menggunakan konsep yang namanya proof of time and space. Jadi bisa dibilang si Chia Network ini menginginkan kita untuk membuat plot sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Habis itu si Chia Network ini akan menyebarkan koinnya ke para pemilik plot-plot dari lahan-lahannya ini dan nyebarinnya itu secara acak alias gacak. Nih ya, ini analogi abal-abal gue aja sih. Ibarat gue punya satu kotak lahan alias satu plot, sementara tetangga gue punya ratusan petak lahan alias ratusan plot,
Anggaplah Chia Network ini akan menebarkan benihnya, alias koinnya ini dari langit gitu, dilemparin sama Chia Network. Tentu ketika koinnya jatuh, belum tentu koin tersebut langsung jatuh di lahan gua yang cuma satu petak kecil aja kan. Tapi yang lahannya ada ratusan tentu akan mendapatkan kesempatan lebih untuk kejatuhan benih alias koin tersebut. Kalau nggak salah, per plot itu Chia Network bisa jatuhin langsung 2 koin sekaligus. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan gua salah ya tolong dibenerin. Kesannya gede sih ya, satu plot bisa 2 XCH. Sementara kalau misalkan rate XCH-nya itu satunya ada di angka 7 juta, berarti satu plot aja kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sekitar 14 juta rupiah. Iya, kesannya besar sih, satu plot aja bisa 14 juta. Tapi bayangin dong kalau misalkan kalian baru kebagian itu 2 koinnya, kalau kalian udah nunggu selama 15 tahun dulu. Jadi 15 tahun baru plung dapat 2 koin. Bakalan lama banget kan? Tapi bisa nggak sih time to win-nya ini yang tadi kita lihat 15 tahun itu diperpendek jadi lebih cepet lah bisa dibilang. Ya bisa dengan cara memperluas lahan yang kita punya. Abis itu juga memperbanyak plot yang kita punya. Karena kan konsepnya proof of time and space. Sekarang juga udah tersedia nih Chia kalkulator untuk memperkirakan seluruh estimasi yang akan kita dapatkan. Kalkulator ini cukup akurat karena menggunakan total network space yang sesuai dengan kondisi saat itu. Dan bisa di-adjust juga untuk rate XCH-nya sesuai dengan rate saat itu. Bisa kalian lihat untuk satu plot 101 GB itu sama ya estimasinya di sini 15 tahun. Asumsi dalam 15 tahun kita baru dapetin 2 koin XCH. Kalau rate 1 XCH sama dengan 1 juta rupiah, berarti dalam 15 tahun kita punya 14 juta rupiah atau sekitar 933.000 per tahunnya atau sekitar 78.000 per bulannya. Jadi apa yang tertera di kalkulator ini harusnya cukup sesuai ya. Sebenarnya dengan kapasitas storage 1 TB kita tuh masih bisa kok buat 3 sampai dengan 4 plot. Tapi 4 plot aja itu masih perlu 4 tahun untuk dapat time to win-nya. Lalu gimana kalau kita punya banyak plot? Oke, kita coba simulasikan di sini aja lah ya. Misal gue di sini punya 160 plot dengan total size 15,84 TB. Ini akan mendapatkan kesempatan sekitar 1 bulan untuk mendapatkan koin pada satu plot. Yang berarti dalam 1 bulan kita akan memiliki 2 koin XCH atau setara dengan 1000 US dollar atau sekitar 14 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Kerasa ya bedanya? Kalau satu plot aja harus nunggunya 15 tahun buat 14 juta. Kalau 160 plot harus nunggu 1 bulan aja. Ini juga kenapa Chia menyebut konsep ini adalah ya sekali lagi proof of time and space. Nah pertanyaan lagi nih, kira-kira untuk membangun 160 plot berapa sih budget yang harus kita keluarin? Apakah benar-benar cukup dengan storage 16 TB aja, kita beli harddisk 16 TB abis itu udah gitu kelar kita bisa bangun 160 plot? Gua akan bahas juga di video ini. Di kalkulator ini juga ada nih rekomendasinya. Di sini kita direkomendasikan untuk pakai 2 harddisk berkapasitas 12 TB, yang berarti 24 TB. Serta 2 TB NVMe Gen 4 untuk plottingnya. Budget yang diperlukan ini sekitar 734 US dollar, belum termasuk sistem PC-nya ya tentu, baru storage-nya aja. Tapi kalau diperhitungkan, ini bisa balik modal dalam waktu 2 bulan apabila menghitung modalnya dengan satu set PC. Jauh lebih cepat dari mining dengan GPU dan jauh lebih hemat listrik juga pastinya. Jauh banget. Menarik? Menarik, tapi belum tentu juga terus menarik. Kenapa? Di sini gue udah catat 5 poin sih kenapa Chia Network ini menarik tapi bisa dibilang nggak akan terus-terusan menarik. Yang pertama, network space-nya itu terus meningkat, bahkan meningkatnya setiap hari. Semakin besar si network space ini, maka estimasi time to win-nya tadi itu bisa semakin panjang. Kalau misalkan kalian cuma punya satu plot yang awalnya estimasinya itu untuk time to win-nya 15 tahun, mungkin 1 bulan ke depan estimasinya udah bukan 15 tahun, tapi malah naik jadi 16 tahun. Jadi kasarnya, kalau misalkan lahan kalian jumlah plotnya itu segitu-gitu aja, itu estimasi time to win-nya juga bakalan makin panjang kesananya. Mungkin yang awalnya kalian cair koin itu bisa dalam waktu 1 bulan, habis itu nanti bisa mundur jadi 2 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali, lama-lama makin panjang estimasi time to win-nya kalau misalkan kalian nggak upgrade untuk kapasitas storage atau jumlah plot yang kalian punya. Secara nggak langsung si Chia Network ini terus menggerus kita agar ayo upgrade terus, tambahin terus plotnya gitu. Nggak percaya? Nih, dengan 160 plot, jika peningkatan network space sebesar 20% per bulan, maka penghasilan akan menjadi 3.700 US dollar per 6 bulan alias turun jadi 625 US dollar per bulan.
yang awalnya bisa 1000 US dollar lebih. Lalu poin kedua adalah kondisi market. Namanya juga cryptocurrency, pastinya kondisi rate-nya bakalan naik turun untuk harga dari si XCH ini. Untuk di awal-awal, iya kita melihat satu XCH itu bisa 1800 US dollar untuk satu XCH-nya. Tapi semakin kesini trennya kalau gua lihat-lihat sih semakin turun dan kayaknya terkesan hanya digoreng sama berita aja nih. Karena udah mendapatkan di angka stabilnya yaitu di angka 600-an kalau gua lihat-lihat, meskipun sempat bumping lagi ke 800. Tapi misal satu XCH itu udah mulai drop di angka 5 juta, tentu pendapatan akan semakin menurun. Ditambah lagi, balik ke poin nomor 1, network space-nya semakin besar. Jadi estimasi time to win kita juga semakin panjang. Dan kalau kalian mau survive, ya tentu kalian harus tambahin plot kalian. Poin ketiga, menambah plot bukan berarti SSD kalian itu nggak perlu ditambah. Yang namanya plot ditambah, temporary file itu juga pasti juga semakin dibutuhkan, otomatis SSD-nya juga perlu ditambah. Jadi jangan menyimpulkan kalau misalkan kalian udah ada NVMe SSD, ya udah kalian tinggal tambahin hard disk saja sampai berapa ratus terabyte juga terserah kalian. Ya nggak begitu konsepnya. Karena kan kita juga tadi udah ngitung ya, untuk 16 terabyte di 160 plot aja itu ternyata kita membutuhkannya 24 terabyte hard disk dan 2 terabyte NVMe. Poin keempat, tentunya kita perlu merekondisi SSD yang kita punya karena mau nggak mau kan namanya juga SSD ada TBW-nya, lama-lama TBW-nya habis. Pas TBW-nya habis, SSD-nya mati. Pas SSD-nya mati, ya tentunya kita perlu ganti SSD-nya. Maka dari itu para farmer Chia ini juga kayaknya bakalan lebih memilih SSD yang memang TBW-nya itu besar seperti Samsung misalnya. Atau bakalan milih SSD dari Team Group yang memang kabar-kabarnya mereka akan membuat SSD dengan TBW hingga 12.000. Dan bukan berarti hard disk itu nggak perlu direkondisi juga ya. Hard disk juga tentu perlu direkondisi karena mau gimana pun namanya barang elektronik pasti bakalan ketemu sama yang namanya rusak. Jadi mau hard disknya itu hard disk NAS atau hard disk kelas server sekalipun, potensi rusak tetap ada. Dan kalau misalkan kita ganti SSD, kita ganti hard disk, tentu kita harus melakukan plotting ulang yang dimana plotting itu perlu memakan waktu yang lama banget. Poin kelima, nah poin kelima ini juga ada hubungannya dengan poin pertama yaitu soal banyaknya plot yang kita punya dan kita harus tambah. Karena kita harus tambah, kita udah harus nambah-nambahin terus nih, otomatis kan kita harus nambah jumlah plotnya ya. Nah, kalau nambah jumlah plot, ya otomatis kita harus menunggu tuh proses plotting ulang dari plot yang kita tambahin. Dan sekali lagi, memakan waktu yang lama. Jadi, Chia Network ini cuma bisa diuntungkan untuk orang-orang yang emang punya lahan besar atau punya plot yang jumlahnya banyak. Berbeda dari mining dengan GPU yang dimana kalau misalkan kita punya single GPU aja, itu kita udah bisa mendapatkan uang secara instan. Tinggal klik run, habis itu kita langsung dapat koin, entah itu Ethereum atau koin lainnya, dan tetap bisa dapat untung meskipun powernya besar dengan catatan ya GPU-nya memang cukup profitable ya untuk mining. Chia Network di sini benar jika mereka bilang bahwa ini adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena emang secara power jauh lebih rendah daripada kita mining menggunakan GPU. Jadi secara konsep ya bener-bener aja si Chia Network ini. Tapi apakah ekosistemnya ini cukup baik? Habis itu apakah konsumer seperti gamer, konten kreator, dan kawan-kawannya itu nggak perlu panik? Jawabannya iya dan enggak sih. Untuk awalan emang rasanya para farmer Chia Network ini ya pastinya mereka akan mengincar hard disk kelas server duluan, habis itu SSD berkapasitas tinggi juga ya, berkapasitas besar dengan TBW yang besar. Yang dimana ini kurang umum lah untuk pengguna biasa. Kita juga masih bisa tenang-tenang aja untuk saat ini untuk menggunakan NVMe SSD 512 GB atau 1 TB gitu. Kalau hard disk sih, kalau misalkan hard disk ya dalam waktu dekat goib masih nggak masalah juga lah ya. Soalnya hard disk kan untuk kebutuhan sehari-hari udah lelet banget tuh ya. Karena kan yang penting SSD gitu. Dan untuk SSD sendiri rasanya nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena untuk mining atau farming si Chia Network ini memang sepertinya akan lebih diprioritaskan hard disk daripada si SSD. Karena SSD-nya tuh lebih untuk alat cangkulnya aja pas di bagian plotting itu. Untuk komponen PC lainnya gimana? Kayak CPU, MOBO, RAM. Ya untuk awalan-awalan ini juga sebenarnya para farmer ini pasti bakalan ngincer di platform yang lumayan high end dulu ya, karena butuh prosesor yang kenceng.
Habis itu untuk motherboard juga pasti butuh yang ada slot PCI Express NVMe-nya itu ada banyak kalau misalkan mau menggunakan NVMe-nya itu banyak. Dan untuk CPU juga kalau misalkan mau menggunakan NVMe yang banyak pastinya perlu CPU yang jumlah PCI lane-nya ada banyak juga. Kalau dilihat-lihat di sini kelas mainstream harusnya nggak perlu terlalu khawatir berlebihan lah ya, karena untuk komponen-komponen mid-end apalagi sampai ke entry level itu nampaknya belum jadi incaran nih dari si farmer-farmer ini, karena ya kurang mendukung untuk mereka. Tapi nih ya, gimana kalau misalkan perangkat-perangkat kayak harddisk berkapasitas besar yang kelas server atau harddisk NAS, terus SSD berkapasitas besar yang TBW-nya besar, abis itu komponen-komponen high-end-nya atau pendukung-pendukung komponen lainnya itu stoknya udah pada habis. Ingat ya, konsep dari Qian Network ini semakin besar network space-nya, maka kita sebagai farmer itu kalau estimasi time to win-nya mau lebih cepat, otomatis kita juga harus upgrade. Jadi kalau misalkan hard disk berkapasitas besar yang kelas NAS, kelas server, habis. SSD berkapasitas besar yang TBW-nya besar, habis. Komponen pendukung lainnya kayak CPU, motherboard yang high end itu juga udah pada habis. Ya komponen kelas consumer yang mainstream juga mungkin kalau udah nggak ada pilihan bakalan disikat juga. Ya mirip-mirip lah kayak kartu grafis atau VGA card. Kalau kita lihat ya RTX 30 series kayak 3090, 3080, 3070 itu udah pada habis stoknya. Sisa yang mid-end sampai entry level, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya harga yang entry level ikutan naik karena udah nggak ada pilihan lagi. Dan tentu ini berpotensi membahayakan. Bukan dalam waktu dekat tentunya, tenang aja, tapi ini adalah potensi jangka panjangnya. Apabila si Qian Network ini emang sukses, abis itu si Qian Network ini secara rate harga juga ya di market itu cukup stabil untuk harganya, mungkin potensinya ada. Tapi kalau misalkan tren dari si XCH ini menurun terus kayak yang kita lihat-lihat sekarang ini, karena sekarang ini kalau ditarik garis lurus si Qian Network itu untuk koin XCH trennya memang menurun terus sih. Kalau misalkan menurun terus sampai ke sananya, ya kita kelas mainstream consumer ini yang menggunakan SSD 512 GB, 1 TB gitu, atau ya nggak menggunakan storage yang besar-besar amat lah untuk harian, harusnya ya kita bakalan tenang-tenang aja. Jadi harusnya ini ngebuat kita harusnya jauh lebih tenang ya soal fenomena mining dengan hard disk atau SSD. Karena ternyata nggak semudah itu. Meski ada kesempatan profitnya dan meski ada potensi yang memang kayaknya bakalan bikin barang goib. Jadi segitulah penjelasan gua mengenai Qian Network beserta prakteknya juga sekalian untuk mining atau farming menyebutnya ya untuk si Qian Network ini menggunakan SSD atau hard disk. Untuk contoh di video ini sih gue menggunakannya SSD, tapi sebenarnya sama aja. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah Qian Network sangat berpotensi? Kalau misalkan dengan penjelasan-penjelasan gua tadi beserta prakteknya, cara farmingnya seperti apa, bagaimana kita mendapatkan profit, bagaimana kita mendapatkan koin, apakah dengan semua skema konsep dari Qian Network ini kira-kira kedepannya SSD atau hard disk bakalan goib? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id untuk mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.